Halo, apa kabar? Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Siang itu, kapal feri raksasa Nusantara Jaya berangkat dari Merak menuju Bakauheni. Angin laut dingin, gelombang tinggi, dan langit pun mendung, menghitam seperti murka. Di antara ratusan penumpang, ada 3 sosok punakawan Betawi, Petruk, Gareng, dan Bagong. Mereka tidak tahu bahwa malam nanti mereka menumpang kapal yang menyimpan trauma tragedi paling kelam 20 tahun silam. Cepetan truk, lu bawa ransel apa bawa batu bata sih? Kayak berat begitu. Sabar, Reng. Gue mau tampil kece, nyisir dulu. Siapa tahu ada cewek di kapal ini yang mau diajak kenalan. Aye mah cuman mau tidur bang. Tadi makan nasi padang, kebanyakan sih. Jadinya ngantuk Mereka mulai masuk ke kapal yang bergoyang diterjang gelombang. Kamar kalian nomor 13. Hah? 13? Ini angka rumah mantan gue waktu masih horor-horornya. Aduh, Reng, pacar lu kan kawin lari sama orang. Emang lebih horor dari kamar itu. Lagian, lu percaya sial-sialan amat. 13 atau 31, yang penting bisa buat tempat tidur. Petugas kapal menunduk, suaranya pelan. Kami jarang ngasih kabin itu ke orang sebenarnya. Kenapa bang? Petugas tidak menjawab, hanya tersenyum kaku, lalu pergi. Mereka pun mencari kabin dengan nomor 13, lalu kapal pun mulai berlabuh. Kabin 13 terlihat berbeda. Catnya retak, pintu kabinnya terlihat sangat tua. Dan di pintunya, angka 13 seolah ditulis ulang berulang-ulang. Bekas angka 103 mengintip samar di bawahnya. Saat pintu dibuka, ruangan dingin seperti lemari mayat. Kasurnya lembab, ada bau anyir halus. Ini kamar atau kulkas bocor ye, dingin amat. Bang Gareng, siapa yang tidur di kasur dekat jendela? Lu aja gong. Aduh, jangan bang. Tadi aja ngeliat bayangan putih sekelebat di kaca itu. Yah, itu kan rambut lu sendiri gong. Malam pun tiba. Setelah mereka bersiap-siap istirahat, tiba-tiba ada ketukan keras dari dinding kabin. Woi, siapa di sana? Tidak ada jawaban, hanya suara sesuatu menggesek dari dalam dinding, seperti kuku yang panjang. Siapa ye, Reng? Gong? Mana gue tahu. Mending kita keluar dulu yuk, cari udara segar. Bilang aja biar ngilangin takut bang. Tahu aja lu gong. Untuk menghilangkan rasa merinding, Petruk bersama saudaranya menuju dek luar. Tapi suasananya lebih menyeramkan. Seorang penumpang wanita menangis histeris. Anak saya hilang. Dia tadi di samping saya. Sekarang nggak ada. Mereka pun mulai panik. Lalu dari sisi kapal terdengar jeritan dari laut.
jeritan yang bukan manusia. Bang Gareng, itu suara apaan? Kayak orang dicekek. Gue juga nggak tahu, Gong. Tapi ini bukan cuma badai. Ketika mereka menengok ke air, ada sosok pucat muncul sebentar di permukaan. Mata hitam, rambut menutup muka, mulut terbuka menjerit, lalu ditarik ke bawah dengan sangat cepat, seperti diseret makhluk besar di bawah kapal. Hah? Apa ya itu, Reng? Horor juga nih kapal. Ya udah, yuk kita periksa kabin lainnya. Perasaan aja jadi nggak enak begini dah, Bang. Saat kembali ke lorong kabin, suasana makin kacau. Beberapa pintu kabin terbuka, barang-barang berceceran. Gue lihat sendiri, tangan putih narik kaki temen gue, narik masuk ke bawah kasur. Kru kapal aja ikut hilang. Petruk, Gareng, dan Bagong pun kembali ke kabin mereka. Ih, yuk Bang, kita balik lagi ke kamar kita. Ye, gitu aja takut lu, Gong. Yuk dah. Petruk pun ambil langkah 1000 menuju kabin 13. Tungguin Truk. Ya, katanya nggak takut nih Bang Petruk. Tahu-taunya main kabur aja. Saat pintu terbuka, kasur mereka terbalik, spray robek, dan lantai basah seperti habis disiram air laut. Di dinding tertulis dengan air asin, "Kembalikan kami." Tulisan itu makin menetes seperti darah, seolah baru saja ditulis oleh jari-jari mayat. Lampu kabin mati, dalam gelap terdengar suara kuku panjang menggesek lantai mendekat. Setelah lampu kembali menyala, mereka melihat seorang wanita berdiri di sudut kabin. Bajunya lusuh, rambutnya basah seperti yang mereka lihat sosok yang berada di bawah lautan tadi. Tulang rahangnya menonjol seperti tengkorak, dan kulitnya sangat putih seperti habis lama terendam air. Kabin ini bukan milik kalian. Maksud lu apaan, Mon? Hantu menunjuk kasur yang basah. Aku dan anakku mati di sini. Di bawah kasur itu terdengar suara anak kecil menangis, tercekik, tenggelam. Hantu wanita itu menunjukkan bayangan masa lalu di udara, seperti proyeksi dari dunia lain. Kapal feri berbeda, penuh penumpang. Air laut masuk deras dari lambung kapal. Lampu pun padam. Orang berteriak minta pertolongan. Hantu itu berkata lirih. Kabin 103, tempat kami terkunci sampai air menenggelamkan kami hidup-hidup. Gareng tersentak. Jadi kabin 13 ini adalah kabin 103, kapal yang tenggelam. Hantu mengangguk. Kapal kalian melewati rute yang sama. Jadi kabin kami muncul kembali. Bujur buset. Tiba-tiba lantai kabin berubah menjadi basah penuh air. Petruk terpeleset dan hampir terseret ke bawah kasur oleh tangan pucat. Awas Truk. Selamat, selamat. Tangan-tangan mayat keluar dari bawah tempat tidur, mencoba menarik siapa saja yang lewat. Lorong kapal kini penuh air laut. Terdengar jeritan penumpang yang diseret dari geladak satu persatu. Tolong, lepasin. Kru kapal yang mencoba menolong terseret oleh air laut dan menghilang, hanya meninggalkan air di lantai yang retak. Hantu wanita kembali mendekat. Kami tidak ingin mati dengan cara begini. Kami ingin ditemukan. Petruk nekat bertanya. Kenapa narik orang-orang, Lutan? Karena mereka terlihat seperti kami saat kami mati. Kami cari siapa saja yang bisa melihat kami.
Hanya orang-orang yang takut yang bisa kami sentuh. Petruk menghela napas. Lalu apa yang lu mau dari kami? Kalian dipilih untuk membuka kembali tragedi kapal tenggelam itu. Jasad kami masih terkubur di bawah laut. Tolong kami. Malam pun berganti pagi, angin pun berhenti, air surut perlahan-lahan. Semua hantu menghilang, kapal kembali normal. Kapten datang dengan wajah pucat. Kabin itu seharusnya tidak ada. Kami sudah mencoba menghapusnya dari denah, tapi selalu muncul kembali. Bapak tahu tragedi itu? Kapten pun mengangguk. Muke gile dah. Kenapa tuh kabin dikasih ke kami, Pak? Bukan kami yang memberikan tempat itu kepada kalian. Waduh, berarti tuh petugas tadi setan juga ya bang? Kami memang salah. Dulu kapal tenggelam karena kelalaian pihak perusahaan. Banyak penumpang terkunci di kabin bawah, termasuk kabin 103 ini. Kapten menatap mereka dalam-dalam. Dan malam ini kalian bertiga yang mereka pilih untuk meneruskan cerita mereka. Saat kapal hampir merapat ke Bakauheni, Bagong melihat sesuatu dari pagar kapal. Bang, tuh di pasir pantai kayak ada tulisan. Ternyata benar, di pasir pantai terbentuk tulisan dari rumput laut 103. Petruk menelan ludah. Reng, Gong, kayaknya kita belum selesai nih. Di pasir tertulis juga dengan air laut. Kami menunggu di dasar laut. Memang kita belum selesai. Truk, Gong, mereka masih minta dibantu untuk ditemukan. Setelah ini kita lapor aja ke kapten agar segera diurus atau mereka akan terus-menerus menghantui. Dan sejak malam itu, kabin 13 tidak pernah benar-benar hilang. Siapapun yang naik kapal feri di malam yang gelap bisa saja membuka pintu yang tidak seharusnya dibuka.